Di bawah selimut kabut pegunungan Rocky, sebuah tragedi seringkali tidak lahir dari amukan alam, melainkan ditetaskan perlahan di dalam dada manusia yang membiarkan kewarasannya diracuni oleh dendam. Tanggal 4 Juni 2004 akan selamanya menjadi presiden buruk dan luka tak kasat mata bagi kota kecil Granby, Colorado. Pada hari Jumat yang gerimis itu, keheningan utopia pedesaan dikoyak oleh raungan mesin diesel dan gemeretak baja yang meluluh lantakan fondasi peradaban kota. Ini bukanlah sebuah epos kepahlawanan tentang kelas pekerja yang bangkit melawan tirani pemerintah, sebagaimana yang sering diagungkan secara keliru oleh kultur internet masa kini. Ini adalah sebuah elegi kelam tentang Marvin H. Meyer, seorang mekanik tangguh yang menenun kekecewaannya menjadi monster lapis baja, mengubur dirinya hidup-hidup di dalam kesunyian, dan memaksa sebuah kota bertekuk lutut di bawah rantai traktornya. Bersama super elevasi, mari menembus lapisan terdalam dari epik kehancuran sang killdozer, menyusuri tapak-tapak narsisme fatal yang perlahan mengubah seorang pria biasa menjadi arsitek maut bagi lingkungannya sendiri. Akar dari malapetaka ini tertanam jauh tahun 1992, bermula dari sebidang tanah berdebu seharga $42.000 yang dibeli Meyer dari sebuah agensi federal. Sebagai seorang tukang las ahli yang disegani, ia mendirikan bengkel knalpotnya dengan niat merajut impian Amerikanya sendiri. Namun, ketamakan segera mengambil alih kemudi nurani ketika tetangganya, keluarga Dodgeff, berniat membeli lahan tersebut untuk memperluas pabrik beton. Dari kesepakatan harga awal sebesar $250.000, Meyer membatalkan transaksi secara sepihak, mendongkrak tuntutannya menjadi $375.000, dan pada puncaknya dengan congkak meminta harga nyaris $1 juta. Saat nafsu keserakan itu menganjurkan ruang negosiasi, Komisi Tata Kota pada akhirnya menyetujui izin zonasi bagi keluarga Dodgeff untuk membangun pabrik tepat di sebelah bengkel Meyer tanpa harus membeli lahannya. Merasa jalur akses usahanya terancam dan dominasinya dibatakan, ego Meyer terluka parah. Ia menolak untuk patut pada sanksi denda $2.500 dari pemerintah kota karena secara ilegal membuang limbah manusia ke selokan. Sebuah denda yang dibayarnya dengan melampirkan cek bertuliskan kata pengecut. Dalam rekaman kaset audio yang disiapkannya dalam kegelapan bengkel, ia mengikrarkan sumpah mesianik yang mengerikan. My name is Marvin H. Meyer. This tape is about my wife. I want to say right now, God bless me in advance for the task that I am about to undertake. Meyakinkan dirinya bahwa Tuhan telah merestui peperangannya dan menegaskan prinsip buta bahwa terkadang seorang pria yang masuk akal harus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi sebuah pembalasan. Di balik pintu baja bengkelnya yang tertutup rapat dari dunia luar, sebuah orkestrasi kegilaan dipahat tanpa terendus oleh siapapun selama lebih dari 18 bulan. Di sanalah Meyer menanggalkan identitas lamanya sebagai warga sipil dan mulai merakit sarkofagusnya sendiri. Ia membeli bulldozer Komatsu D355A bekas seberat puluhan ton dan secara sistematis menyelimutinya dengan zirah komposit berlapis ganda. Ia menuangkan adukan beton padat bertekanan tinggi di antara dua belat baja perkakas setebal setengah inci, merajut perisai mematikan yang di beberapa titik ketebalannya melampaui 30 cm. Penambahan beban mati seberat 9 ton ini mengubah traktor pengeruk tanah tersebut menjadi sebuah benteng berjalan yang mustahil ditembus. Sadar bahwa ia akan sepenuhnya buta di dalam kubah logam tanpa jendela itu, Meyer merangkai 5 kamera video eksternal yang dihubungkan ke 3 monitor dashboard, melindunginya dengan perisai kaca anti peluru Lexan setebal 3 inci, dan dengan brilian memasang nozzle kompresor udara untuk menyapu debu puing dari lensa kameranya. Di dalam ruang kabin yang kelak menjadi makamnya, ia menyiapkan pendingin ruangan, perbekalan makanan kaleng, serta persenjataan mematikan yang mencakup senapan runduk kaliber 50, senapan serbu semi otomatis, dan sepucuk pistol yang dibidik melalui celah tembak presisi. Pada hari Jumat siang yang mendung, sang monster akhirnya memuntahkan dirinya dari rahim bengkel, menjebol dinding pembatasnya sendiri menuju kebebasan yang merusak. Tanpa peringatan, eskavator raksasa itu langsung menerjang fasilitas pabrik beton Mountain Park milik keluarga Dodgeff, mengoyak struktur logam seolah-olah itu hanyalah tumpukan ranting. Ketika Cody Dodgeff dengan putus asa mencoba menghadang amukan tersebut menggunakan alat berat memuat tanah,
Himeyer meresponnya dengan rentetan tembakan tajam dari balik zirah bajanya. Mesin itu kemudian merayap membelah jalanan utama dengan kecepatan konstan 5 mil per jam, membawa momentum fisika yang tak mampu dibendung oleh kekuatan sipil manapun. Ratusan butir peluru tajam yang dimuntahkan oleh barisan kepolisian dan tim SWAT memantul tak berdaya bagaikan kerikil. Sementara 3 alat peledak industrial dan granat kejut yang diledakkan di lintasannya sama sekali tidak menggetarkan sang raksasa. Dalam satu momen heroik yang lahir dari keputusasaan murni, Wakil Sheriff Glenn Trainor melompat menaiki mesin yang berguncang hebat itu bagaikan menunggangi kuda binal, menembakkan 37 butir peluru langsung ke dalam lubang udara, namun semuanya menemui kebuntuan. Eskalasi teror ini begitu masif hingga Gubernur Colorado dilaporkan sempat mengevaluasi opsi pengerahan helikopter serang Apache dengan rudal Hellfire untuk menghentikan laju bulldozer. Sebuah langkah militer yang urung direalisasikan semata-mata demi menghindari potensi kematian warga sipil dalam jumlah yang besar. Tujuan Himeyer bukanlah untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk mengeksekusi daftar panjang penderitaan pribadi secara brutal. Dalam pawai kematian yang mencekam, 13 bangunan utama diremukkan menjadi puing. Moncong besinya merobek kantor surat kabar lokal Sky High News, memaksa editornya Patrick Brower lari menyelamatkan diri keluar dari pintu belakang sebelum tempat kerjanya rata dengan tanah. Namun ilusi tentang kepahlawanan Himeyer runtuh tak tersisa ketika kita menelaah target-target nir moral yang ia sasar. Ia secara sengaja merobohkan struktur balai kota Granby, sebuah bangunan yang lantai bawah tanahnya pada detik yang sama difungsikan sebagai perpustakaan umum kota. 5 anak kecil nyaris terkubur hidup-hidup saat tengah mendengarkan dongeng di sana. Nyawa mereka hanya tertolong oleh evakuasi darurat yang berlangsung dalam hitungan menit sebelum moncong baja meratakan bangunan tersebut. Seolah amarahnya belum menemukan batas, Himeyer memutar kemudi untuk menghancurkan rumah kediaman pribadi Nyonya Thompson, seorang janda renta berusia 82 tahun yang suaminya telah lama mati. Teror ini mencapai puncak kegilaannya ketika ia menembakkan 15 peluru tajam ke arah tangki penyimpanan gas propana raksasa berkapasitas puluhan ribu galon, yang beruntungnya gagal terpercik dan menyelamatkan separuh lembah itu dari badai api. Hukum fisika dan batas mekanik adalah satu-satunya hakim pamungkas yang tidak dapat dimanipulasi oleh kebencian. Memasuki senja yang lelah, berat dari ego baja Himeyer akhirnya menghukum penciptanya saat ia memaksakan mesinnya untuk meratakan kompleks toko perangkat keras Gambles. Lantai bangunan tua itu ambles tak kuat menahan himpitan nyaris 50 ton. Bagian depan bulldozer terperosok curam ke dalam fondasi rubana, menjepit rantainya kuat-kuat di antara puing beton dan rangka baja bangunannya sendiri. Mesin diesel meraung tersedak dalam penderitaan. Radiatornya mendidih lalu meledak hebat, menyemburkan cairan hidrolik dan awan uap panas ke udara. Di dalam kabin yang sempit yang kini berasa pekat, kedap suara dan terkunci mati dari luar, Himeyer dihadapkan pada realitas absolut bahwa zirah yang ia rancang untuk membunuh musuhnya kini resmi menjadi peti matinya. Menolak menyerahkan diri kepada hukum manusia, ia mengangkat pistol Kel-Tec kaliber 9 mm miliknya dan mengakhiri hari bersejarah tersebut dengan satu tarikan pelatuk yang membungkam segalanya. Penegak hukum yang bersiaga di luar masih harus bertarung melawan waktu, menghabiskan waktu hingga pukul 2 dini hari menggunakan alat pemotong obor las industri yang ganas hanya untuk melubangi cangkang baja itu demi mengevakuasi sang tiran yang terbujur kaku. Luka infrastruktur senilai lebih dari 7 juta dolar yang ditinggalkan oleh sang killdozer di aspal Granby mungkin telah lama mengering. Namun pertarungan narasi di ranah publik terus berkecamuk. Di sudut-sudut gelap dunia maya masa kini, Himeyer secara sesat dinobatkan sebagai pahlawan rakyat, sang patriot sejati yang berani meruntuhkan tirani birokrasi, mengabaikan fakta sejarah empiris bahwa ia menyerang fasilitas anak-anak dan menghancurkan kediaman janda tua tak berdosa. Untuk memastikan bahwa logam kebencian itu tidak pernah disembah sebagai monumen suci para ekstremis, otoritas negara bagian akhirnya membongkar sisa-sisa eskavator tersebut pada tahun berikutnya dan membuang serpihannya secara terpisah ke puluhan situs rongsokan rahasia. 2 dekade berlalu, pada peringatan tragedi tersebut di tahun 2024, penduduk dan pemerintah kota Granby memilih untuk menutup balai kota.
bersiaga dalam sunyi, dan menolak keras untuk terus-menerus didefinisikan oleh satu hari kelam warisan seorang pria yang sakit hati. Sebagaimana dituturkan dengan haru oleh Tina Hawley, warga asli Granby, mereka menginginkan mesin iblis itu dikubur dalam-dalam dan dilupakan. Pada akhirnya, kota kecil itu tegak berdiri menjadi saksi bisu, membuktikan bahwa kepada dunia, sekeras apapun baja yang dirakit untuk menghancurkan peradaban, ketahanan nurani dan kewarasan kolektif umat manusia akan selalu keluar sebagai pemenang sejati di atas puing-puing keputusasaan.